Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu peneliti, beberapa waktu yang lalu banyak pertanyaan tentang ID Scopus. Bagaimana cara melihatnya dan kapan ID itu baru diterima setelah kita diterima artikel kita oleh jurnal yang terindeks Scopus. Bapak Ibu sekalian, dari beberapa sumber yang sudah kita pertanyakan dengan pakar-pakar yang saya jumpai, banyak versinya Bapak Ibu sekalian. Ada yang paling cepat 2 minggu dan ada beberapa bulan untuk yang ID pertama kali Bapak Ibu dapatkan untuk artikel yang jurnal yang terindeks Scopus. Bapak Ibu sekalian, namun kesulitannya adalah melihat ID Scopus kita. Sebenarnya udah banyak mungkin video-video yang memperlihatkan tentang cara melihatkan ID Scopus. Namun kali ini saya review sedikit, mengulas ada 2 cara untuk melihat ID Scopus kita, dan cara-cara ini akan saya ulas. Yang pertama cara secara otomatis, yang kedua harus menggunakan cara manual. Kedua-duanya praktis sebenarnya Bapak Ibu sekalian, namun Bapak Ibu sekalian bisa memilih dengan menggunakan cara apa. Baik Bapak Ibu sekalian, tidak memperpanjang, kita langsungkan saja. Simak terus video ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, langkah pertama yang kita gunakan adalah menggunakan aplikasi Mendeley. Bapak Ibu sekalian masuk dulu ke menu Mendeley-nya. Masuk dulu ke Mendeley. Ya, kita masuk dulu ke kita gunakan ID kita di Mendeley ini. Kita masuk ke akun Elsevier-nya. Bapak Ibu sekalian yang belum membuat akun Mendeley, silahkan dibuat dulu ya Bapak Ibu sekalian. Untuk yang pertama kali tentu nanti yang seperti ini, masuk dulu ke Mendeley Elsevier-nya. Bapak Ibu sekalian daftarkan diri dulu ke Mendeley-nya, karena Mendeley ini produk Elsevier dan Bapak Ibu sekalian bisa melihat ID dengan menggunakan Mendeley. Nah, tentu langkah pertama adalah tentu Bapak Ibu harus punya dulu akun Mendeley dan telah terdaftar di Elsevier-nya. Bapak Ibu sekalian, kalau sudah demikian, nanti Bapak Ibu klik di nama Bapak Ibu sekalian seperti ini. Diklik di sini, ambil setting dan privacy. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu ambil Scopus profile. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, anggap aja ini belum ada ya Bapak Ibu sekalian, kita bisa klik disconnect dulu ya. Nah, kalau belum ada biasanya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu dosen dan para peneliti, kita tinggal klik connect Scopus profile. Nah, di sini langsung kita dikonekkan dengan nama kita. Buat di sini namanya, ya, namanya buat misalnya nama saya ya Fahli gitu ya. Lalu last name-nya Zatra Hadi. Nah, Bapak Ibu sekalian tinggal di search. Nah, otomatis akan ada seperti ini. Nah, kalau ini adalah Bapak Ibu sekalian yang punya, lihat publikasinya dulu. Oh iya, ini punya saya, langsung di It's Me. Ya, nanti otomatis terkoneksi ke profil Mendeley. Dan kalau iya, tekan aja connect profile. Nah, kalau sudah ditekan connect profile, sudah connect, kita kembali ke profil kita dan otomatis sudah ada di sini. Jadi apakah kita bisa melihat orang lain di sini? Bisa juga. Kita klik aja disconnect dulu. Kita periksa punya teman kita misalnya, lalu kita coba cari. Nah, misalnya namanya Subroto misalnya. Oh, kita Susi misalnya ya. Lalu kita cari lagi Susi ya. Connect gitu. Nah, di sini ada Susi. Nah, ini bisa kalau ini kita langsung It's Me. gitu kira-kira Bapak Ibu sekalian. Kalau saya
dengan cara pertama dengan menggunakan Mendeley, Bapak Ibu tekan saja profil Mendeley, author profil Mendeley-nya, lalu dicari, di search. Kalau ini adalah Bapak Ibu, tinggal diizmikan dan lalu dikonekkan. Nah, kalau sudah dikonekkan, maka otomatis ada di profil kita. Inilah ada ID Scopus kita. Ini cara pertama, Bapak Ibu sekalian. Ada dua cara. Ini cara yang pertama. Saya ulang cara ini. Bapak Ibu tentu harus punya dulu akun Mendeley ya. Lalu setelah Bapak Ibu dapat akun Mendeley-nya, biasanya akan seperti ini nanti. Lalu klik di bagian nama Bapak Ibu, lalu ambil setting and privacy. Lalu sudah diklik itu, nanti Bapak Ibu ambil Scopus profile, ambil Scopus profilnya, lalu diklik di sana dan ambil di sini untuk koneksikan ke Scopusnya. Lalu ikuti langkah-langkah tadi. Oke Bapak Ibu, cara pertama sudah oke ya. Saya kira ini sangat praktis untuk cara pertama. Nah, cara kedua, kita langsung ke Scopus. Kita ambil Scopusnya. Oke. Nah, ini dia. Oke, kita lanjut. Kita ambil author search. Lalu setelah itu kita buat di first name kita siapa, last name kita siapa. Ini sangat rigid Bapak Ibu sekalian, harus sesuai gitu. Kalau dia salah, dia nggak bakal bisa. Saya contohkan misalnya saya buat nama saya misalnya begini ya, karena salah gitu ya. Ya, dia bakal begini Bapak Ibu sekalian. Itu karena ada kesalahan dalam penulisan nama. Kalau Bapak Ibu salah ya begitu jadinya. Atau saya kasih nama depan saya seperti ini. Nah, ini dia yang terjadi karena nama depan saya itu di dalam penulisan adalah Muhammad Fahliza Terhadi. Dan Bapak Ibu sekalian akan jumpa langsung dengan nama Bapak Ibu sekalian. Yang untuk namanya satu begini misalnya teman-teman sekalian. Nah, ini dia. Tetap dapat ya Bapak Ibu sekalian. Ini adalah nama kalau namanya satu. Ini pakar Scopus di UNP ini Bapak Ibu sekalian. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau nama kita sudah dapat, saya contohkan nama saya tadi ya. Kalau nama kita sudah dapat di sini, ya di sini, ya karena saya baru satu ya Bapak Ibu sekalian nulisnya ya, dan yang lain masih menunggu. Tentu ini nggak bisa diklik ya. Nah, itu nggak bisa diklik. Nah, dia satu ya. Ini judulnya misalnya. Nah, caranya adalah Bapak Ibu sekalian klik sebelah kanan, bagian kanan, klik kanan di bagian nama kita ini di kolom ini, klik kanan lalu ambil inspect element Q, ambil ini, lalu nah ini dia Bapak Ibu sekalian ID Scopus kita. Kita perbesar Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, ini dia ID Scopus yang ada di sana. Ini dia, tinggal kita copy. Kita ambil outliner HTML. Lalu setelah kita copy, kita buka melalui Microsoft Word. Oke, nah, tinggal kita paste di sini. Nah, ini adalah ID Scopus kita tadi. Ya. Nah, ID Scopus ini sama dengan ID Scopus yang kita dapat melalui Mendeley tadi. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa pilih apakah menggunakan Mendeley atau menggunakan cara yang seperti ini. Sama-sama hasilnya, sama, dan terserah Bapak Ibu sekalian suka yang mana. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ulas. Bapak Ibu jika menggunakan Mendeley, saya ulangi, kita coba sing out dulu. Lalu kita mulai dari awal untuk Mendeley tahap pertama. Bapak Ibu pergi dulu ke
bagian main delay-nya ya. Ini kita pergi ke home main delay-nya, lalu kita ambil sync in. Setelah itu kita isi account yang kita gunakan ya. Kalau belum punya ini silakan diisi dulu Bapak Ibu sekalian. Lalu sync in. Nah, setelah itu di sini di bagian sebelah kanan atas, pojok kanan atas itu ada nama kita, lalu klik nama kita itu, lalu ambil setting and privacy. Lalu klik itu. Setelah kita klik itu, ambil Scopus profile. Klik Scopus profile dan di sini pasti ada yang seperti ini ya. Kalau ini belum punya Bapak Ibu sekalian, begini bentuknya, connect Scopus profile. Tinggal diklik connect Scopus profile, lalu cari nama Bapak Ibu, lalu di search. Nah, jika nama itu tidak salah atau terdaftar, dia akan ada di Scopus dan tinggal klik it's me, lalu connect ke profil kita. Nah, maka secara otomatis akan masuk ke profil kita. Oke, ini adalah ID Scopus kita. Nah, cara kedua kita pergi ke Scopus langsung. Kita klik Scopus. Setelah kita klik, kita masukkan nama kita ya, di first name sama di last name-nya. Boleh juga sebenarnya isi afiliasi ya, tapi tidak apa-apa, ini sudah cukup rasa saya ya. Lalu di search. Nah, setelah di search nampak ada nama kita di sini, lalu ambil klik kanan, lalu ambil inspect element queue. Ah ya, ada queue-nya ya. Lalu ini dia nomor kita, ID kita. Silakan klik kanan dan ambil copy dan folder HTML. Dan setelah itu kita copy ke Microsoft Word. Dan hasilnya ini Bapak Ibu sekalian. Ini adalah ID Scopus kita. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian. Semoga video singkat ini memiliki nilai bagi kita semua yang baru menulis sama yang seperti saya. Dan kita yang pemula saling mendukung agar kita semua mampu untuk lebih baik lagi ke depan. Ini semua bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.